Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana proses pembentukan undang-undang. Proses pembentukan undang-undang. Pokok bahasan pendahuluan proses pembentukan undang-undang berdasarkan UU nomor 10 tahun 2004. Proses penyiapan RUU dari pemerintah, proses penyiapan RUU dari DPR, proses penyiapan RUU dari DPD, pengajuan RUU dari DPD kepada DPR, proses pembahasan RUU di DPR, pengesahan RUU, pengundangan dan penyebarluasan pembentukan undang-undang secara ringkas. Usulan RUU berdasarkan perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Suatu RUU dapat berasal dari beberapa pihak, yaitu dari pemerintah, Presiden berdasarkan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945, dari DPR berdasarkan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang tahun 1945, dari anggota DPR berdasarkan pasal 21 UUD tahun 1945, dari DPD berdasarkan pasal 22 UUD tahun 1945. Secara garis besar, proses pembentukan undang-undang terdiri atas proses persiapan pembentukan undang-undang yang merupakan proses penyusunan dan perancangan di lingkungan pemerintah, di lingkungan DPR, atau di lingkungan DPD, proses pembahasan di DPR, proses pengesahan oleh Presiden, proses pengundangan oleh Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan. Pertama, proses pembentukan undang-undang berdasarkan UU nomor 10 tahun 2004. Tahapannya: perencanaan penyusunan undang-undang, perencanaan penyusunan sesuai dengan program legislasi nasional. Di DPR dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi. Di pemerintah dikoordinasikan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang peraturan perundang-undangan. Persiapan pembentukan undang-undang RUU dapat berasal dari DPR atau anggota DPR, Presiden maupun DPD. Dalam hal tertentu, DPR atau Presiden dapat mengajukan RUU di luar prolegnas. Pengajuan rancangan undang-undang. Pengajuan RUU dari Presiden ke DPR dengan surat Presiden dahulu, amanat Presiden. Dalam surat tersebut ditegaskan mengenai menunjukkan menteri yang akan mewakili Presiden, dan dalam jangka waktu 60 hari DPR bersama wakil dari Presiden membahas RUU tersebut. Pengajuan RUU dari DPR disampaikan kepada Presiden dengan surat pimpinan DPR. Selanjutnya, Presiden menugasi menteri yang mewakili Presiden untuk membahas RUU dalam DPR. Membahas RUU tersebut, pengajuan RUU dari DPR disampaikan kepada Presiden dengan surat pimpinan DPR. Selanjutnya, Presiden menugasi menteri yang mewakili Presiden untuk membahas RUU dalam jangka waktu paling lambat 60 hari sejak surat pimpinan DPR diterima Presiden. Yang selanjutnya, tahapannya penyusunan RUU, proses penyiapan RUU dari pemerintah, peraturan Presiden nomor 68 tahun 2005. Tahapannya penyusunan RUU, penyusunan
RUU berdasarkan Prolegnas. Penyusunan RUU yang berdasarkan Prolegnas tidak memerlukan izin prakarsa dari Presiden secara berkala. Pemrakarsa melaporkan, menyiapkan, dan penyusunan RUU tersebut pada Presiden. Penyusunan RUU dilakukan dengan Pemrakarsa membentuk panitia antar departemen yang dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk oleh Pemrakarsa. Yang selanjutnya, penyusunan RUU di luar Prolegnas. Dalam keadaan tertentu, Pemrakarsa dapat menyusun RUU di luar Prolegnas setelah mengajukan izin prakarsa kepada Presiden. Dalam penyusunan konsepsi RUU ini, Pemrakarsa wajib mengkonsultasikan kepada menteri yang membidangi hukum dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU. Selanjutnya, penyampaian RUU kepada DPR. RUU yang telah disetujui oleh Presiden selanjutnya akan disampaikan kepada DPR untuk dilakukan pembahasan. Menteri Sekretaris Negara akan menyiapkan surat Presiden kepada pimpinan DPR untuk menyampaikan RUU. Surat Presiden memuat menteri yang ditugasi mewakili Presiden. Sifat penyelesaian RUU yang dikehendaki, cara penanganan atau pembahasannya. Yang selanjutnya, proses penyiapan RUU dari DPR. Keputusan DPR RI nomor nomor 8 DPR RI peraturan tata tertib DPR RI dalam rapat paripurna. Ketua rapat memberitahukan dan memberikan usul inisiatif RUU kepada anggota DPR. Usul inisiatif RUU dapat diajukan sekurang-kurangnya oleh 13 orang anggota DPR RI atau komisi, gabungan komisi atau balik, disampaikan kepada pimpinan DPR disertai daftar nama dan tanda tangan pengusul serta nama frasiknya. Disetujui dengan perubahan, DPR menugaskan kepada komisi, balik, atau pansus untuk menyempurnakan RUU tersebut. Pimpinan DPR menyampaikan RUU kepada Presiden dengan permintaan agar Presiden menunjuk menteri yang akan mewakili Presiden dalam pembahasan RUU dan kepada pimpinan DPD. Jika RUU yang diajukan terkait DPR, rapat paripurna memutuskan apakah usul RUU tersebut secara prinsip dapat diterima menjadi RUU usul dari DPR atau tidak setelah diberikan kepada fraksi memberikan pendapatnya disetujui tanpa perubahan. Pembicaraan di DPR. Pembicaraan tingkat 1, pembicaraan tingkat 2. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.